Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Nisa Ulia, perwakilan dari kelompok 3, akan menjelaskan tentang metode backpropagation. Anggota kami yang terdiri dari Julia Abu Terbutar, Aprilia Nisa Ulia, Marcelina Panggabean, Natalia Desri Huta Barat, Anita Antonia Ginting, Triarta Simanjuntak, Vina Sari, Bambang Wijanarko, Muhammad Rizka Nafis, Lukman Hakim Pramono. Konsep dasar metode backpropagation. Backpropagation merupakan algoritma pembelajaran yang terawasi dan biasanya digunakan oleh perseptron dengan banyak lapisan untuk mengubah bobot-bobot yang terhubung dengan neuron-neuron yang ada pada lapisan tersembunyi. Algoritma backpropagation merupakan error output untuk mengubah nilai bobot-bobotnya dalam mundur atau backward. Untuk mendapatkan error ini, tahap perambatan maju atau forward propagation harus dikerjakan terlebih dahulu. Pada saat perambatan maju, neuron-neuron diaktifkan dengan menggunakan fungsi aktivasi yang dapat didiferensiasikan seperti sigmoid. Arsitektur jaringan. Pada jaringan diberikan sepasang pola yang terdiri atas pola masukan dan pola yang diinginkan. Ketika suatu pola diberikan kepada jaringan, bobot-bobot diubah untuk memperkecil perbedaan pola keluaran dan pola yang diinginkan. Latihan ini dilakukan berulang-ulang sehingga semua pola yang dikeluarkan jaringan dapat memenuhi pola yang diinginkan. Arsitektur jaringan ini terdiri dari input layer, hidden layer, dan output layer. Arsitektur backpropagation dapat dilihat pada gambar di samping. Pada gambar, unit input digambarkan dengan X, hidden unit dilambangkan dengan Z, dan unit output dilambangkan dengan Y. Bobot antara X dan Z dilambangkan dengan V. Sedangkan bobot antara Z dan Y dilambangkan dengan W. Algoritma metode backpropagation. Algoritma pelatihan backpropagation untuk jaringan dengan satu layer tersembunyi menggunakan fungsi aktivasi sigmoid biner adalah sebagai berikut. Langkah 0, inisialisasi bobot. Ambil bobot awal dengan nilai random yang cukup kecil. Langkah 1, ketika kondisi berhenti salah, lakukan langkah 2 sampai 9. Langkah 2, untuk masing-masing pasangan training, lakukan langkah 3 sampai 8. Feed forward. Langkah 3, tiap unit input XI, I-nya 1, 2, 3, dan seterusnya, menerima sinyal XI dan meneruskan sinyal tersebut ke semua unit pada lapisan yang ada di atasnya, atau lapisan tersembunyi. Langkah 4, tiap-tiap unit tersembunyi Z1, ZI, J, 1, 2, 3, dan seterusnya, menjumlahkan sinyal-sinyal input terbobot. Z in J, V0J, ditambah sigma N, ini I sama dengan 1, X1I, VIJ. Gunakan fungsi aktivasi untuk menghitung sinyal outputnya, yaitu ZJ sama dengan FZ in J. Hitung fungsi aktivasi untuk menghitung sinyal keluaran, ZJ FZ in, lalu mengirimkan sinyal ini ke semua unit pada layar di atasnya atau unit keluaran. Langkah 5, tiap-tiap unit output ZK, K-nya terdiri dari 1, 2, 3, dan seterusnya menjumlahkan sinyal-sinyal input terbobot. Rumusnya Y in K, WOK, ditambah sigma P, I-nya sama dengan 1, ZI, WJK. Gunakan fungsi aktivasi untuk menghitung sinyal outputnya. YK sama dengan F, Y in K. Dan dikirimkan sinyal tersebut ke semua unit di lapisan atasnya, yaitu unit-unit output. Backpropagation, langkah 6, tiap-tiap unit output YK, K, 1, 2, 3, menerima target pola yang berhubungan dengan pola input pembelajaran. Hitung informasi errornya. Galat, TK, main YK, F aksen, Y in K. Kemudian hitung koreksi bobot yang nantinya akan digunakan untuk memperbaiki nilai WJK. WJK, alfa, galat, ZC. Itu juga koreksi bias yang nantinya akan digunakan untuk memperbaiki nilai WOK.
delta, BOK, alfa, galat. K. Langkah 7, tiap-tiap unit tersembunyi, ZJ, J1, 2, 3, menjumlahkan delta inputnya dari unit-unit yang berada pada lapisan di atasnya. Galat in J sama dengan sigma M, K sama dengan 1, galat K, WJK. Itu juga koreksi bias yang nantinya akan digunakan untuk memperbaiki nilai V0J. Delta V0J sama dengan alfa galat Y. Langkah 8, tiap-tiap unit output YK 1, 2, 3 memperbaiki bias dan bobotnya. Langkah 8, tiap-tiap unit output YK 1, 2, 3 dan seterusnya memperbaiki bias dan bobotnya I sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. WJK baru sama dengan WJK lama ditambah delta WIJ. Tiap-tiap unit tersembunyi, J sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya memprediksi bias dan bobotnya I sama dengan 0, 1, 2. VJK baru sama dengan VJK lama ditambah delta VIJ. Langkah 9, uji syarat berhenti. Setelah pelatihan selesai dilakukan, jaringan dapat dipakai untuk pengenalan pola dengan menggunakan fase propagasi maju saja. Langkah 3 dan 4, untuk menentukan keluaran jaringan. Contoh studi kasus. Gunakan BP dengan sebuah layar tersembunyi dengan 3 unit untuk mengenali fungsi logika XOR dengan dua masukan X1 dan X2. Buatlah iterasi untuk menghitung bobot jaringan untuk pola pertama. X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, T sama dengan 0. Laju pembelajaran alfa 0,2. Penyelesaian studi kasus terlihat pola jaringannya seperti ini. Bobot-bobot diberikan nilai acak dengan range min 1 sampai dengan 1. Misal, bobot dari layar input ke layar tersembunyi seperti pada tabel A, dan bobot dari layar tersembunyi ke layar output seperti pada tabel B. Langkah 0, inisialisasi semua bobot dengan bilangan acak kecil dengan range min 1,1. Tabel A terlihat pada gambar X1 Z1 0,2, X2 Y1 0,3, 1 Z1 min 0,3, X1 Z2 0,3, X2 Z2 0,1, 1 Z2 0,3, X1 Z3 min 0,1, X2 min X2 Z3 min 0,1, 1 Z3 0,3. Tabel B, Z1Y 0,5, Z2Y min 0,3, Z3Y min 0,4, 1Y min 0,1. Langkah 1, jika kondisi penghentian belum terpenuhi, lakukan langkah 2 sampai dengan 8. Langkah 2, untuk setiap pasangan data pelatihan, lakukan langkah 3 sampai dengan 8. Fase 1, propagasi maju. Langkah 3, tiap unit masukan menerima sinyal dan meneruskan ke unit tersembunyi. Langkah 4, hitung semua keluaran di unit tersembunyi. ZJ. Z net J sama dengan VJ0 ditambah sigma N I sama dengan 1 XI VJT. Z net 1 sama dengan V10 ditambah sigma 2 I sama dengan 1 XI VJT sama dengan V10 ditambah X1 V2 X1 V11 ditambah X2 V12 sama dengan min 0,3 ditambah 1 kali 0,2 ditambah 1 kali 0,3 sama dengan 0,2. Z net 2 V10 sigma 2 I sama dengan 1 XI VJT
sama dengan V10 ditambah X1 V21 ditambah X22 V22 sama dengan 0,3 ditambah 1 kali 0,3 ditambah 1 kali 0,1 sama dengan 0,7. Z net 3 sama dengan V10 ditambah sigma 2 I sama dengan 1 XI VJT sama dengan V10 ditambah X1 V31 ditambah X2 V32 sama dengan 0,3 ditambah 1 kali min 0,1 ditambah 1 kali min 0,1 sama dengan 0,1. ZJ sama dengan F Z net C sama dengan 1 per 1 plus E pangkat min Z net J. Z1 sama dengan Z net 1 sama dengan 1 per 1 ditambah E pangkat min Z net 1 sama dengan 1 dibagi 1 ditambah E pangkat min 0,2 sama dengan 0,55. Z2 sama dengan 1 dibagi 1 ditambah E pangkat min 0,7 sama dengan 0,67. Z3 sama dengan 1 dibagi 1 ditambah E pangkat min 0,1 sama dengan 0,52. Langkah 5, hitung semua jaringan di unit keluaran YK. Y net K sama dengan WK0 ditambah sigma P, J sama dengan 1, ZJ, WKJ. Karena jaringan hanya memiliki sebuah unit keluaran Y, maka Y net K, WK0 ditambah sigma P, J sama dengan 1, YJ, WKJ, Y net 1 sama dengan W10 ditambah sigma P, J sama dengan 1, YJ, WKJ sama dengan W10 ditambah Z1, W11 ditambah Z2, W12 ditambah Z3, W13 min 0,1 ditambah 0,55 kali 0,5 ditambah 0,6 dikali min 0,3 ditambah 0,52 dikali min 0,4 sama dengan 0,24. YK sama dengan Y dibagi 1 ditambah E pangkat min 0,24 sama dengan 0,44. Fase 2, propagasi mundur. Langkah 6, hitung faktor gulat di unit keluaran. Hitung faktor galat di unit keluaran YK. Galat K, TK min YK dikali F aksen Y net K sama dengan TK min YK 1 min YK. Karena jaringan hanya memiliki satu keluaran, maka galat 1, T1 min Y1, F aksen Y net 1 sama dengan T1 min Y1 dikali Y1. 1 min Y1 sama dengan 0 kurangi 0,44 dikali 0,44, 1 dikurangi 0,44 sama dengan min 0,11. Suku perubahan bobot WJK dengan alfa 0,2. Delta WJK, alfa, galat K, ZJ. Delta W10, alfa, galat 1. 1 sama dengan 0,2 dikali min 0,11 dikali 1 sama dengan min 0,022. Delta W11 alfa galat 1 Z1 sama dengan 0,2 dikali min 0,11 dikali 0,55 sama dengan min 0,1.
Delta W12 sama dengan alfa galat Z2 sama dengan 0,2 kali min 0,11 dikali 0,67 sama dengan min 0,01. Delta W13 sama dengan alfa galat 1 Z3 sama dengan 0,2 dikali min 0,11 dikali 0,52 sama dengan min 0,01. Langkah 7, hitung faktor galat unit tersembunyi berdasarkan kesalahan di setiap unit tersembunyi YJ. Y sama dengan 1, 2, 3. Galat net 1 sama dengan galat 1 kali W11. 0,11 dikali 0,5 sama dengan 0,055. Galat net 2 sama dengan galat 1 dikali W12 sama dengan min 0,11 kali min 0,3 sama dengan 0,033. Galat net 3 sama dengan galat 1 dikali W18 sama dengan min 0,11 dikali min 0,4 sama dengan 0,044. Karena jaringan hanya memiliki satu keluaran, maka faktor kesalahan galat unit tersembunyi. Galat 1, galat net 1 Z1 dikali 1 min Z1 sama dengan min 0,01. Galat 2 sama dengan galat net 2 Z2. 1 min Z2 sama dengan 0,01. Galat 3, galat net 3 dikali Z3. 1 min Z3 sama dengan 0,01. Delta VJI sama dengan alfa galat J kali XI. Delta V 10 sama dengan alfa galat 1 0,2 dikali min 0,01 dikali 1 sama dengan min 0,002. Delta F20 sama dengan 0,002. Delta F30 sama dengan 0,002. Delta F11 sama dengan min 0,002. Delta F21 sama dengan 0,002. Delta F31 sama dengan 0,002. Delta F12 sama dengan min 0,002. Delta F22 sama dengan 0,002. Delta F32 sama dengan 0,002. Fase 3, perubahan bobot. Angka 8 sama dengan perubahan bobot garis yang menuju unit keluaran. WKJ baru sama dengan WKJ lama ditambah delta WKJ. W10 sama dengan W10 baru sama dengan min 0,122. W11 baru sama dengan 0,49. W12 baru sama dengan 0,31. W13 baru sama dengan 0,41. VJI baru sama dengan VJI lama ditambah delta VJI. V10 baru sama dengan min 0,302. V20 baru sama dengan 0,302. V30 baru sama dengan 0,302. V11 baru sama dengan 0,198. V21 baru sama dengan 0,302. V31 baru sama dengan min 0,098. V12 baru sama dengan 0,298. V22 baru sama dengan 0,102. V32 baru sama dengan min 0,098. Untuk pola yang kedua, X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, dan T1 sama dengan 1, dan seterusnya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Bila ada yang salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.